Raja kita, sebab Dia Allah yang selalu baik di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Biarlah kita bersuka cita masuk di dalam hadirat-Nya. Biarlah hati kita bersuka cita oleh kehadiran Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersuka cita. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Hey. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersuka cita. Haleluya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Raja kita, sebab Dia Allah yang baik senantiasa di dalam hidup kita. Haleluya. Kehadiran Tuhan membawa sukacita bagi kita. Amin. Biarlah kita bersukacita lebih lagi menyambut kehadiran-Nya yang melawat dan menjamah hati kita. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan.
surga. Haleluya. Ya Allah yang bertata di dalam hidup kita, amin. Lebih lagi bersukacita, kuasa-Nya mengalir, menyatakan di dalam hidup kita. sanggup mengubahkan hidup kami jadi serupa dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali.
percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kekal setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu,
menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna ku tanah liat, bantu jadikan ini doaku. Engkau penjuna, engkau penjuna ku tanah liat, bantu jadikan ini doaku. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama dengan senang hati kita katakan, Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna ku tanah liat, bantu jadikan ini doaku. Engkau penjuna ku tanah liat, bantu jadikan ini doaku. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu. Bapak, ini menjadi kerinduan hati kami supaya Roh menjamah hati kami, menganugerahkan kepada kami kelembutan hati sehingga Engkau senantiasa mengubah hati kami, mengubah menjadi lebih indah, lebih mulia, mengubah menjadi seperti dirimu sendiri. Pagi ini kami datang membawa pujian dan membawa hidup kami kepada Tuhan. Bapak, biar Kau mengerti melihat semua yang sedang kami pergumulkan, semua yang sedang kami alami dan semua yang sedang kami rindukan.
kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Bapa. Biar Roh-Mu yang kudus bekerja melalui segala sesuatu yang sedang kami hadapi ini, untuk menjadikan kami menjadi pribadi yang lebih mulia, menjadi pribadi yang seperti diri-Mu sendiri. Mari Tuhan, Kau bekerja di tengah-tengah kami. Sementara kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, memohon supaya berkat-Mu, kuasa-Mu dan kasih-Mu menjamah hati kami, mengubah kami, memberkati kami, memperbaharui kami, dan menjawab setiap pergumulan hati kami. Terima kasih Tuhan, berkati ya Roh Kudus renungan kami terhadap firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Senang sekali pada pagi hari ini saya bisa bersama-sama dengan saudara beribadah kepada Tuhan. Saya mungkin Bapak Ibu belum mengenalnya, saya ingin sedikit memperkenalkan diri. Saya Adi Sutikno, saya melayani di Gereja Kristen Perjanjian Baru di Kota Semarang, di Jawa Tengah. Saya kira tidak asing kota itu bagi saudara sekalian, seperti saya juga tidak asing dengan kota Pangkal Pinang. Bapak Ibu saudara sekalian, setiap kita tentu punya cita-cita. Dan kalau kita flashback dalam hidup kita masing-masing, saudara mungkin waktu kecil saudara punya cita-cita tertentu, kemudian remaja punya cita-cita yang sudah berbeda lagi, kemudian ketika Anda sudah lulus dan ingin bekerja, kemudian setelah Anda bekerja, mungkin cita-cita kita bisa berubah-ubah ya, sesuai dengan biasanya sesuai dengan sesuatu yang kita kagumi ya. Ketika saya kecil saya kagum dengan dokter, saya ingin jadi dokter. Ketika kemudian kita remaja kita kagum dengan tokoh pemain sepak bola atau pemain basket. Kemudian kita ingin seperti mereka, saudara sekali. Itulah yang seringkali kita alami sebagai manusia. Mungkin Bapak Ibu saudara sekalian, setiap kita hari ini pun saudara punya cita-cita yang masing-masing punya cita-cita tertentu. Tentang keluarga saudara, tentang pekerjaan saudara, atau tentang anak saudara, dan tentang segala sesuatu yang saudara kasih. Saudara menginginkan sesuatu cita-cita tertentu, tujuan tertentu di dalam hidup saudara sekalian. Demikian pula dengan Tuhan saudara sekalian, bahwa Tuhan itu juga punya cita-cita, punya tujuan terhadap hidup Anda dan hidup saya masing-masing. Dan ketika kita menyelaraskan tujuan hidup kita dengan tujuannya Tuhan, maka sesungguhnya kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang berkelimpahan. Kehidupan yang mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan hanya kebahagiaan ketika kita masih hidup di dunia sekarang ini, tetapi kebahagiaan di dalam kehidupan yang akan datang, kehidupan yang kekal. Saudara, kita boleh punya profesi atau pekerjaan atau jabatan atau posisi tertentu di dalam dunia ini. Apakah sebagai pengusaha, sebagai birokrat, sebagai insinyur, sebagai karyawan, sebagai ibu rumah tangga atau sebagai apa saja. Tetapi Tuhan di dalam semua profesi atau di dalam semua tugas tanggung jawab kita sehari-hari, Tuhan punya cita-cita yang sama bagi kita semuanya. Bagi semua manusia, Tuhan punya cita-cita yang sama, yaitu agar kita menjadi serupa dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk itu kita akan membaca firman Allah pada pagi hari ini di dalam surat Efesus pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Bagaimana kita menyelaraskan tujuan hidup saudara dengan tujuan dari Tuhan. Kitab Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Perhatikan ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita, saudara dan saya, hidup di dalamnya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, sepanjang bulan ini kita sudah merenungkan tentang pembentukan rohani atau spiritual formation, saudara sekalian. Dari minggu demi minggu kita membahas bagian demi bagian bagaimana Tuhan itu membentuk hidup saudara dan membentuk hidup kita semuanya. Dalam semua peristiwa, dalam semua kejadian Tuhan turut bekerja. Membentuk Anda dan membentuk kehidupan kita semuanya agar kita selaras dengan tujuan Allah. Selaras dengan rencana Allah. Mengapa Allah menciptakan saudara dan saya. Saya ingin sedikit memflashback apa itu spiritual formation. Adalah proses pembentukan menjadi serupa dengan Kristus oleh pertolongan Roh Kudus demi hidup selaras dengan tujuan Allah. Saya yakin saudara sudah mendengar dalam sepanjang bulan ini kalimat ini didengungkan, diberitakan kepada saudara. Dan biarlah kalimat-kalimat yang saya bacakan tadi atau yang sudah kita dengar ini menjadi terpatri dalam pikiran kita bahwa saya sedang dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan Yesus ya, oleh kuasa atau oleh pertolongan Roh Kudus agar hidup kita ini selaras dengan tujuan Allah. Minggu pertama kita bicara bahwa kita perlu menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena tanpa kita menyerahkan hidup kita, Tuhan tidak bisa membentuk hidup kita. Atau sulit membentuk hidup. Pujian kita terakhir mengatakan bahwa kita ini seperti tanah liat di tangan seorang penjunan atau pembuat sebuah keramik yang membentuk dan menjadikan kita. Dan itulah yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita perlu berserah penuh kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, minggu yang kedua kita bicara tentang bagaimana kita harus memilih sikap rendah hati. Karena seringkali ketika Tuhan membentuk hidup kita, seringkali ketika kita tidak meresponi dengan kerendahan hati, kita mengalami pergumulan. Tuhan ingin kita mengampuni, kita ingin membalas. Ketika kita enggak rendah hati, kita punya pendapat bahwa membalas lebih baik daripada mengampuni, maka kita sulit dibentuk atau kita mengalami pergumulan dalam pembentukan tersebut. Sebaliknya kalau kita merendahkan diri, kita, ya Tuhan saya mau mengampuni dia. Akan lebih mudah Anda berubah saudaraku. Minggu ketiga kita bicara bahwa bagaimana kita selalu terhubung dengan Tuhan. Karena dengan terhubung dengan Tuhan saudara mendapatkan hikmat, saudara mendapatkan tuntunan, saudara mendapatkan kasih, mendapatkan kuasa seperti ranting yang menempel pada pokok anggur. Sehingga hidup kita diubahkan, berbuah lebih lebat. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita bicara bahwa kita perlu bertumbuh dari dalam. Hidup dipimpin oleh Roh. Karena Roh Kuduslah yang bekerja mengubah hidup saudara. Kita nggak bisa mengubah hidup kita. Kita juga nggak bisa mengubah hidup istri kita, suami kita, anak kita, orang-orang sekitar kita. Tapi Roh Kudus, kuasa Allah sanggup merubah hidup mereka. Dan ketika kita hidup dipimpin oleh Roh, dipenuhi oleh Roh, dipimpin oleh Roh, menyalipkan kedagingan kita, maka perubahan itu sedang terjadi dalam hidup saudara. Saudara-saudara sekali lagi, kita dibentuk menjadi serupa dengan Kristus demi selaras dengan tujuan Allah. Dan hari ini kita bicara tentang bagaimana kita menyelaraskan hidup kita dengan tujuan Allah. Bagaimana saudara dan saya menyelaraskan hidup kita sesuai dengan tujuan Allah. Saudara sekalian, dikatakan di dalam ayat 10, karena kita ini buatan Allah. Saudara dan saya ini adalah ciptaan Allah, buatan Allah. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Artinya kita punya moral, punya karakter, punya sifat, punya relasi seperti Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa ketika manusia memilih memberontak kepada Tuhan dengan jatuh di dalam dosa, maka apa yang menjadi sifat Allah dalam hidup manusia itu kemudian rusak. Dan karena sifat Allah itu rusak, maka semua mandat yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk memelihara dan mengupayakan dunia ini, akhirnya mereka kehilangan mandat itu atau tepatnya mereka menyalahgunakan mandat tersebut. Bagaimana manusia mengeksplorasi alam tanpa takut akan Tuhan, tanpa punya moral sesuai dengan Allah.
Bagaimana manusia memperlakukan orang lain tanpa rasa cinta daripada Tuhan. Dan itu semua adalah akibat dari dosa yang bertumbuh di dalam kehidupan Anda dan kehidupan saya. Dosa sudah merusak kehidupan manusia. Dosa pula yang merusak kehidupan kita. Merusak sifat saya, merusak karakter saya. Merusak relasi saya satu dengan yang lain. Betapa mudahnya kita membalas dendam daripada mengampuni. Karena dosa. Mengapa manusia lebih suka bertengkar daripada mengampuni? Karena dosa. Kita tahu mengampuni adalah pilihan yang lebih baik. Tetapi kita nggak sanggup untuk mengampuni, tetapi kita lebih suka untuk membalas dendam. Saudara, semua itu adalah akibat dari dosa. Tetapi yang indah adalah Yesus datang dengan anugerah, dengan kuasanya memulihkan hidup kita. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda membaca dalam kitab Efesus pasal yang kedua tadi. Kalau saya membaca ayat yang kelima dan keenam, maka itu adalah wujud dari anugerah Allah. Dikatakan demikian. Tetapi Allah kaya dengan rahmat atau anugerah. Oleh kasih karunia-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita. Kasih karunia Allah itu sangat besar dan kemudian dilimpahkan kepada saudara. Dilimpahkan kepada kita. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ya, kemudian sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita dan oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita juga, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ayat 5 dan ayat 6 dari Efesus pasal 2 itu anugerah Allah terhadap manusia yang jatuh dalam dosa itu karena Kristus dikatakan di situ Dia menyelamatkan, Dia membangkitkan dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ini luar biasa. Manusia yang seharusnya mati, harusnya binasa dalam neraka, namun karena Kristus yang hadir berkarya, menebus manusia. Dan ketika manusia meresponi dengan menerima karya anugerah Yesus di salib itu, dengan iman, maka Allah menyelamatkan yang bersangkutan. Menghidupkan yang bersangkutan, dikatakan di situ. Kemudian membangkitkan yang bersangkutan. Dan kemudian memberikan tempat di surga. Itu adalah karya anugerah Allah. Ayat 8, ayat 9 dari Efesus pasal yang kedua yang tadi saya bacakan kepada saudara itu adalah wujud dari apa yang saya sampaikan tadi. Saudara sekalian, di dalam ayat yang 8, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh imanmu. Bagaimana menyelamatkan? Dia menghidupkan kita. Dia membangkitkan kita. Dan Dia memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Siapa yang bisa melakukan itu? Tidak ada. Manusia tidak. Tokoh politik tidak. Nabi pun tidak. Apalagi kekayaan kita, kepandaian kita, pengalaman kita. Gak ada yang bisa merubah kematian kita. Gak ada yang dapat membangkitkan kita. Gak ada yang memberi jaminan tempat di surga. Semua itu adalah karya anugerah Allah. Saudara, itu adalah karya anugerah Allah. Oleh sebab itu 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru itu artinya senantiasa diperbarui. Saudara sekalian, Bapak Ibu, kalau saya membeli kacamata hari ini, maka kacamata ini baru buat saya hari ini. Sebulan kemudian kacamata ini menjadi kacamata yang lama. Apalagi setahun kemudian menjadi kacamata yang lama atau bahkan sudah rusak. Tetapi menjadi ciptaan baru tidak seperti itu. Menjadi ciptaan baru ketika saya terima Yesus, saya ini diperbaharui hari ini.
besok saya diperbaharui lagi, seminggu kemudian saya diperbaharui lagi, sebulan kemudian saya diperbaharui lagi, setahun kemudian saya diperbaharui lagi, 10 tahun kemudian saya diperbaharui. Jadi pembaharuan yang terus menerus yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu di dalam Kristus kita harus bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus, menjadi lebih baik. Suami yang lebih baik, istri yang lebih baik, orang tua yang lebih baik, anak yang lebih baik, majikan yang lebih baik, warga gereja yang lebih baik, warga masyarakat yang lebih baik. Karena kita mengenakan sifat Kristus. Kalau kita mengenakan sifat Kristus, kita pasti menjadi lebih baik. Kita pasti menjadi lebih baik kalau kita memiliki sifat-sifatnya Yesus. Itulah tujuan Allah. Tujuan Allah kita, Tuhan ingin memperbaharui hidup Anda, hidup saya, agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Untuk apa kita menjadi serupa dengan Kristus? Untuk mengenapi tujuan Allah. Masalahnya sekarang adalah bagaimana saya menyelaraskan tujuan saya dengan tujuan Allah. Agar kita diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, khususnya ayat yang ke-10 saudaraku, paling tidak kita menemukan 3 hal untuk Anda dan saya bisa mempunyai hidup atau tujuan yang selaras dengan tujuan Allah. Yang pertama saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-10 itu bagaimana kita bisa menyelaraskan hidup kita dengan tujuan Allah, yaitu pertama kita harus menyadari identitas kita. Apa sih identitas saudara, identitas saya? Di dalam Yesus maksud saya. Identitas saudara dan identitas saya di dalam Yesus adalah dikatakan di situ kita ini adalah ciptaan Allah. Sebagaimana tadi sudah saya uraikan. Karena kita ini buatan Allah. Manusia diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Allah itu menciptakan. Manusia tidak bisa menciptakan. Manusia melakukan penciptaan berdasarkan satu bahan tertentu. Menciptakan mobil berdasarkan sudah ada besi, sudah ada berbagai macam. Menciptakan listrik pun ada. Tapi Tuhan itu menciptakan dari yang tidak ada sama sekali menjadi ada. Dan saudara adalah ciptaan Allah. Tadi sudah saya katakan ketika kita diciptakan pertama kali, manusia diciptakan pertama kali, kemudian dosa masuk dan merusak kehidupan manusia. Tetapi Yesus datang membawa anugerah yang tadi saya sudah uraikan, yaitu menyelamatkan, membangkitkan dan mendudukkan kita tempat di surga oleh anugerah Allah. Di dalam Yesus kita menjadi ciptaan yang baru. Tadi saya sudah uraikan, kita ini punya identitas yaitu ciptaan yang baru. Yang senantiasa terus menerus diperbaharui. Jadi identitas saudara dan saya di dalam Yesus adalah yang lama sudah berlalu. Sifat-sifat manusia lama kita sudah dibuang oleh Tuhan. Sudah diampuni oleh Tuhan. Dan sekarang Tuhan menjadikan kita ciptaan yang baru. Kalau Anda menemukan pasangan saudara atau anak saudara atau orang tua saudara, sepertinya kok tidak bisa dikasih tahu orang ini. Sudah dilarang tetap lakukan ini, sudah dilarang tetap lakukan ini. Sadari saudara, dia sedang berproses. Dia sedang berproses menjadi ciptaan yang baru. Jadi apa yang Anda perlukan? Mendoakannya, mendorongnya menjadi ciptaan yang baru. Daripada saudara menghakiminya. Kita belum menjadi manusia sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita ini senantiasa baru diperbaharui terus menerus. Masalahnya adalah apakah Anda mau diperbaharui? Saudara-saudaraku, di dalam Kristus kita ini sudah diampuni. Dosa-dosa masa lalu kita ini sudah diampuni. Keselamatan itu sudah terjadi. Tetapi keselamatan itu juga sedang terjadi. Hari ini keselamatan sudah sedang terjadi. Artinya hari ini Tuhan mau berkarya menyelamatkan saya dari dosa saya. Hari ini Tuhan ingin memperbaharui hidup saya. Melalui apa? Melalui banyak hal.
Dia menambahkan kesabaran, menambahkan sukacita, menambahkan penguasaan diri, menambahkan kelemah lembutan dalam hidup Anda. Sedang diselamatkan dan kita ini akan diselamatkan. Yaitu ketika Yesus datang kita baru bisa sempurna. Sama seperti Yesus, tetapi menuju menantikan kedatangan Yesus, saudara dan saya harus diperbaharui setiap hari. Itulah spiritual formation, itulah Tuhan membentuk hidup saudara, menambahkan sifat-sifat Yesus itu bertumbuh dalam hidup saudara, bertumbuh dalam hidup saya. Maka dengan demikian saudara sedang melangkah kepada tujuan Allah. Saudara sedang menyelaraskan hidup saudara dengan tujuan Allah, yaitu menjadi serupa dengan Yesus. Yaitu ketika Anda mau setiap hari diubahkan. Itulah identitas saudara. Jadi menjadi ciptaan yang baru bukan bersikukuh pada sifat dan prinsip kita hari ini. Tetapi kita harus senantiasa rela dirubah semua sifat, semua prinsip, semua karakter yang tidak sesuai dengan sifat Yesus. Harus kita rela dirubah. Itulah identitas kita, saudara. Saudara-saudara yang kalau babi tinggal di comberan itu seneng. Suka karena itu habitatnya dia. Tapi kalau domba tinggal di comberan dia gak suka. Karena dia domba dia gak bisa tinggal di comberan. Karena saudara sudah menjadi ciptaan yang baru. Sudah diselamatkan dan sedang diselamatkan dan akan diselamatkan, maka saudara tidak boleh hidup di dalam kubangan dosa lagi. Ketika kita masih belum mengenal Yesus, ketika kita hidup dalam dosa, maka tinggal dalam kehidupan berdosa, yaitu enggak ada masalah. Karena identitas kita adalah budak dosa. Tapi begitu kita terima Yesus, diselamatkan, sedang diselamatkan dan akan diselamatkan, saudara menjadi ciptaan yang baru, saudara menjadi anak Allah, maka tinggal di dalam kubangan dosa itu bukan habitat kita. Bukan identitas kita. Lah banyak anak Tuhan, banyak orang Kristen identitasnya anak Tuhan tetapi dia masih suka tinggal dalam habitatnya yang lama. Di comberan dosa itu tadi. Kenapa demikian? Karena dia tidak menyadari siapa dia di dalam Yesus. Bahwa Yesus sudah mengampuni dosanya. Bahwa dia adalah ciptaan yang baru. Yang harus diperbaharui dari waktu ke waktu. Yang harus meninggalkan habitat yang lama. Dan menjadi ciptaan yang baru. Saudara-saudara, itulah yang pertama. Sadari identitas saudara. Siapa saudara? Siapa saya? Kita adalah ciptaan yang baru. Anak Allah. Kita anak domba, bukan babi. Kita enggak perlu lagi tinggal di kubangan dosa. Kita harus tinggal di tempat yang bersih. Kita sedang harus dirubahkan. Saudara harus mau diubahkan dari waktu ke waktu. Itulah identitas kita. Kita belum sempurna dan kita menuju kepada kesempurnaan. Yang kedua, bagaimana kita bisa menyelaraskan hidup kita selaras dengan kehendak Allah atau tujuan Allah. Yang pertama adalah sadari identitas kita. Bahwa kita adalah ciptaan yang baru, anak Tuhan. Kita yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang dan akan datang dan akan datang dan akan datang dan akan datang. Oleh sebab itu kenapa masa depan kita itu lebih baik? Karena masa depan itu Tuhan mengubah kita menjadi dan menjadi dan menjadi dan menjadi lebih baik. Kalau kita tinggal di dalam Yesus. Yang kedua, menyadari tujuan Allah bagi kita. Apa tujuan Allah bagi saudara dan saya? Identitas kita adalah anak Tuhan. Ciptaan yang baru yang senantiasa diperbaharui. Tentu identitasnya tidak hanya itu. Ada banyak identitas yang luar biasa di dalam Alkitab tentang siapa saudara di dalam Yesus. Ketika Anda menyadari semua identitas itu luar biasa. Luar biasa. Yang kedua, menyadari tujuan Allah bagi hidup saudara. Apa sih tujuan Allah atas hidup kita? Yaitu melakukan perbuatan yang baik.
Dikatakan di dalam ayat 10. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Saudara adalah karya agung daripada Tuhan. Tuhan dengan anugerahnya menebus saudara, membangkitkan saudara, mendudukkan saudara di surga. Tuhan dengan anugerahnya memberikan perubahan demi perubahan. Dan tujuannya adalah supaya saudara melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan kita sebelumnya bagi kita. Apa itu pekerjaan yang baik? Yaitu membuat kita menjadi serupa dengan Yesus, mengenakan sifat-sifat Yesus. Kalau saudara mengenakan sifat Yesus, maka saudara sedang menggenapi tujuan Allah. Saudara mempunyai hidup yang memuliakan Allah karena manusia diciptakan untuk memuliakan Allah. Bagaimana kita memuliakan Allah? Kalau hidup kita dirubah serupa dengan Yesus. Ketika Anda menjadi lebih baik, lebih murah hati, lebih sabar, lebih bisa mengampuni, lebih bisa menerima kelemahan orang lain, saudara sedang diubahkan dan saudara sedang menuju kepada tujuan Allah. Saudara sedang hidup memuliakan Allah. Hidup memuliakan Allah bukan hanya memuji Tuhan pada hari Minggu semacam ini saja. Tetapi ketika saudara mengenakan sifat Yesus menjadi teladan yang baik. Saudara bisa mengampuni suami saudara, istri saudara. Bisa mengampuni anak saudara, tetangga saudara, bahkan musuh saudara. Saudara sedang hidup memuliakan Allah. Itulah tujuan Allah, yaitu melakukan perbuatan yang baik agar kita mempunyai sifat-sifat Yesus. Saudara, kita mengenakan sifat Yesus dan kemudian kita meneruskan karya Yesus atau misi Yesus. Itulah perbuatan yang baik. Ketika saya mengizinkan Allah dengan rohnya, mengubah hidup saya dengan serupa dengan Yesus. Dan kemudian saya melanjutkan karya Yesus untuk menyelamatkan dunia ini. Melanjutkan misi Yesus. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Dan kita sudah diselamatkan. Dan Yesus ingin mengimpartasikan sifat-sifatnya dalam hidup saudara. Tetapi bukan hanya sifat-sifatnya kepada saudara. Tapi tujuannya dia. Yaitu menyelamatkan orang lain. Melalui kesaksian hidup saudara, melalui perubahan hidup saudara, melalui cerita saudara, melalui berkat yang saudara terima, melalui kesetiaan yang saudara lakukan, melalui segala kebaikan yang Anda lakukan. Anda menyaksikan cinta kasih Yesus, kuasa Yesus yang mengubah hidup saudara kepada orang lain, agar orang lain pun bisa mengalami kasih yang sama, anugerah yang sama, dan kemudian mereka menjadi ciptaan yang baru. Artinya, saudara, melakukan perbuatan yang baik adalah mengizinkan Tuhan merubah hidup kita. Dan kemudian kita menyediakan diri kita menjadi alat Tuhan untuk memberikan kasih itu kepada orang lain. Agar orang lain bisa menerima anugerah keselamatan yang sama bagi seperti yang kita alami. Artinya bersaksi, memberitakan Injil, membawa orang datang kepada Tuhan melalui perbuatan baik kita, melalui kesaksian hidup kita. Yang ketiga, terakhir, bagaimana kita menyelaraskan hidup kita sesuai dengan tujuan Allah. Di dalam ayat yang ke-10, di dalam Efesus pasal yang kedua, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam identitas anak Allah yang diubahkan senantiasa. Yang kedua, hidup dalam tujuan Allah, yaitu diubahkan menjadi serupa dengan Yesus dan melanjutkan karya misi Yesus. Terakhir, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, di dalam tujuan itu. Di dalam anugerah, di dalam tujuan itu, itulah yang harus kita hidupi setiap hari. Ini bukan hanya sekedar kita dengar di gereja dan menjadi teori wawasan kita masing-masing. Wawasan teori yang indah bagi kita. Tetapi bukan hanya itu. Itu harus kita hidupi dalam keseharian kita. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam tujuan Allah. Yaitu apa? Menjadi serupa dengan Yesus, yaitu apa? Melakukan pekerjaan yang baik, yaitu menjadi saksi Yesus. Dalam keseharian saudara, ketika Anda bekerja,
ketika Anda studi, ketika Anda melakukan tugas tanggung jawab Anda masing-masing. Kita semua berrelasi dengan banyak orang. Apakah setiap hari orang-orang di sekitar saudara bisa mencicipi kebaikan Allah melalui hidup saudara? Bisa mencicipi kemurahan Allah melalui tindakan saudara, melalui ucapan saudara, melalui sikap saudara. Hidupi itu, jadikan itu pola hidup kita masing-masing. Gaya hidup kita masing-masing. Maka saudara sedang menyelaraskan hidup saudara kepada tujuan Allah. Itulah cara hidup yang paling membahagiakan. Itulah cara hidup yang akan membawa Anda dalam keberhasilan yang sesungguhnya. Keberhasilan yang utuh. Keberhasilan yang bukan hanya bisa menumpuk harta, tetapi juga bisa membahagiakan keluarga. Kebahagiaan yang utuh yang bukan hanya bisa menumpuk harta, membahagiakan keluarga, tetapi juga menggenapi karya Allah dalam hidup saudara. Kebahagiaan yang bukan hanya bisa kita nikmati sementara kita hidup di dunia, tetapi kebahagiaan yang akan berlanjut ketika kita ada duduk bersama Dia di kerajaan Allah. Ingat, anugerah Allah sudah dilimpahkan kepada kita, menghidupkan kita, menyelamatkan kita, membangkitkan kita, dan memberikan tempat kepada kita di surga. Itu anugerah Allah. Itu bukan karya kita. Kita nggak bisa melakukan itu. Yang kita bisa lakukan adalah menyerahkan hidup kita. Berserah kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan membentuk hidup kita dan menjadikan tujuan Allah, tujuan hidup kita. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi mulai hari ini, mari kita hidup dengan tujuan Allah, yaitu saya ingin menjadi serupa dengan Yesus. Dengan tujuan Allah, yaitu saya ingin melanjutkan misi Yesus. Yesus yang sudah rela datang menyelamatkan manusia, berkorban supaya manusia diselamatkan. Saya pun mau melayani, saya mau pun berkorban, saya mau menyangkal diri supaya orang bisa melihat karya kasih Yesus dan mengalami karya kasih Yesus. Mari kita selaraskan hidup kita dengan tujuan Allah. Dengan sesuaikan identitas saudara dengan identitas yang Allah berikan. Ciptaan yang baru yang diubahkan senantiasa. Yang kedua, tujuan Allah menciptakan saudara adalah supaya kita melakukan pekerjaan yang baik. Mengenakan sifat Yesus dan meneruskan misi Yesus. Yang ketiga, saya harus menghidupi ini setiap hari. Amin. Mari kita bangkit berdiri, mari kita naikkan pujian dan menjadi doa kita semuanya pada pagi hari ini. Haleluya. Lembutkan hati kami ya Tuhan. Jamah hati kami. Beri kami pengertian ya Roh Kudus. Ubahlah kami dari waktu ke waktu. Dan memohon anugerah-Mu agar setiap hari kami selalu berserah dan mau diubahkan. Kami selalu mau menyediakan diri kami dipakai untuk melanjutkan misi Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu ku diperbaharui selalu. Amin. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, melanjutkan misi Yesus. Di tangan-Mu bentuklah seluruh kehendak-Mu, bagaikan sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan, sempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita jadikan pujian menjadi doa kita semuanya kepada Bapa.
Tuhan, ini hidupku seperti bejana di tangan-Mu. Siap dibentuk, demikianlah hidupku Tuhan. Di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, saudara dan saya diperbaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapak, ini menjadi doa kami, memohon supaya Roh-Mu mengurapi kami. Roh-Mu bekerja setiap hari mengubahkan kami ya Tuhan. Kami gak bisa merubah diri kami sendiri, tapi Engkau bisa merubah kami. Sebab itu kami menyerahkan hidup kami kepada tangan Tuhan. Ubahlah kami ya Roh Kudus. Setiap hari perbaharui sifat dan karakter kami. Setiap hari perbaharui kekuatan kami. Dengan anugerah-Mu Tuhan, kami setiap hari akan menghidupi kebenaran firman-Mu. Dengan anugerah dan kuasa-Mu, setiap hari kami boleh melihat hidup kami menjadi lebih indah, lebih mulia. Kami bisa menjadi lebih memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat. Dengar setiap pergumulan kami. Biar Roh Kudus memberkati setiap kami. Keluarga demi keluarga, pekerjaan demi keluarga, pekerjaan studi demi studi. Setiap tanggung jawab yang mereka emban, Tuhan Engkau bekerja, mengurapi mereka, menjadikan mereka berhasil, agar mereka bisa menyaksikan akan kebaikan dan kemurahan Allah yang mereka alami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, kami menyambut dengan sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari yang beribadah pada hari ini. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama kami di Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Berikut MDC News. Perayaan Natal sudah semakin mendekat. Sebagai bentuk rasa syukur dan ungkapan sukacita kita atas kelahiran Yesus Kristus, maka kita akan melakukan beberapa kegiatan Natal yang diawali dengan Perayaan Natal Image diadakan pada tanggal 14 Desember 2025. Perayaan Natal Anak diadakan pada tanggal 23 Desember 2025. Perayaan dan ibadah Natal umum diadakan pada tanggal 25 Desember 2025. Untuk mendukung acara tersebut, mengajak seluruh jemaat untuk ambil bagian dalam doa, daya, dan dana. Amplop persembahan untuk kegiatan Natal telah tersedia di kotak persembahan. Khusus Natal umum akan dilaksanakan di Geraha MDC. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup lebih bermakna. Mari mengalami keintiman dengan Tuhan melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 5 sampai 6 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Doa menundukkan jiwa diadakan setiap hari Rabu pada pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat di gereja. Bermalam di hadiratnya diadakan pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.
Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangpinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat follow akun Instagram atau Facebook GKPB MDC Pangpinang atau subscribe akun YouTube GKPB MDC Pangpinang. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuk berapa kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Ya Tuhan, sebagaimana firman-Mu yang telah Tuhan singkapkan kepada kami di pagi hari ini, lewat hamba-Mu yang telah Tuhan utus di tengah kami, Pak Adi Sutikno beserta Ibu. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar ini terus tertulis dalam hati dan Engkau taruh di akal budi kami, yang terus membentuk hidup kami sampai menjadi serupa dengan Kristus. Dan terus kami menyadari akan identitas hidup kami, bahwa kami adalah manusia baru. Menyadari akan tujuan Allah atas hidup kami. Dan kami menjalani tujuan-Mu itu ya Tuhan bagi kami. Sehingga hidup kami dari waktu ke waktu menjadi hidup yang bermakna, sampai kepada keserupaan dengan Kristus. Biarlah hamba-Mu yang telah Tuhan utus di tengah kami, Pak Adi dan Ibu, pengurapan Tuhan terus nyatakan bagi mereka tuntunan dan pimpinan serta hikmat-Mu, kuasa-Mu mengalir atas hidup mereka dari waktu ke waktu. Bahkan keluarga, anak-anak mereka, baik Patrick maupun Grace, Tuhan Engkau berkati dalam pekerjaan mereka, masa depan mereka, teman hidup mereka. Tuhan telah siapkan yang terbaik, yang sungguh mengasihi dan hidup takut akan Tuhan. Pelayanan yang Tuhan percayakan dalam penggembalaan, Tuhan berkati. Dalam segala tanggung jawab majelis apostolik, Tuhan tambah-tambahkan hikmat dan kuasa-Mu bagi hamba-Mu Pak Adi. Sungguh Engkau Allah yang menyertai hamba-Mu dan Ibu Ina ya Tuhan. Pimpin dan tuntun setiap waktu. Anugerah dan kemurahan, pemeliharaanmu senantiasa melimpah bagi kehidupan hamba-Mu sekeluarga. Demikian juga kami seluruh umat-Mu yang hadir hari ini, yang Tuhan berikan kami kesempatan untuk datang ke rumah-Mu, memuji menyembah-Mu,
membawa korban syukur dari sebagian berkat-Mu yang kami terima. Kebenaran firman-Mu yang kami terima hari ini, biarlah itu terus menguasai dan mengendalikan seluruh hidup kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Kami akan mengakhiri ibadah ini, kami pulang, kami percaya bahwa tangan Tuhan selalu terulur untuk menopang dan memberikan kekuatan bagi kami, bahkan melimpahi kami dengan segala berkat-Mu. Itulah sebabnya kami mengarahkan seluruh hidup kami kepada Engkau dan mengangkat tangan kami tanda berserah dan menyambut berkat-Mu bagi kami. Jemaat Tuhan, angkat kedua belah tangan. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin dan menuntun langkah demi langkahmu. Serta firman-Nya menerangi jalanmu di tengah kegelapan dunia ini. Sehingga apapun yang engkau lakukan, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhan berkata bersama.